Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Ari Susanto. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang marketing ya. Sebelum jauh ngomong masalah marketing, saya yakin ada banyak di antara yang menyimak video ini kurang suka masalah marketing gitu. Jadi ngapain sih jadi marketing gitu kan? Mungkin pekerjaan yang pekerjaan sisa lah ibaratnya kalau marketing itu. Jadi bukan suatu hal yang misalnya coba tanya ke anak-anak gitu. Besok besar mau jadi apa gitu? Apakah jawabannya muncul sebagai orang marketing itu jarang sekali muncul. Tapi baik, kita akan bicara sedikit tentang masalah marketing. Marketing ini satu profesi yang menarik ya. Salah satu aktivitas yang sangat menantang, sangat menarik, dan kalau kita ngomong masalah, kalau kita niatkan dengan baik dari sisi ibadah ya, marketing ini adalah yang bagian yang mengenalkan, kemudian juga bisa dapat tanda kutip amal jariah yang banyak dari sebuah kebaikan, dari sebuah produk yang memiliki nilai manfaat yang kemudian bisa menjadi sarana perbaikan buat umat, buat diri, buat ada banyak kebaikan-kebaikan yang bermula itu salah satu wasilahnya dari marketing. Jadi pertama sebelum kita ngomong marketing, sebelum kita jauh-jauh berbicara mungkin teknik-teknik marketing gitu kan ya, yang pertama diperbaiki adalah dari mindset kita, bahwasanya marketing itu asik gitu. Marketing itu seru, marketing itu menantang, marketing itu adalah sarana kebaikan, sarana untuk kita berbuat baik untuk banyak hal ya, untuk banyak hal. Termasuk misalnya kalau kita ngomong kaitannya marketing tentang produk yang memberikan nilai manfaat buat manusia yang itu membantu luar biasa, seperti terapi metode pasal kasau misalnya, yang kebetulan saat ini kami geluti gitu kan. Jadi yang pertama kalau kita ngomong marketing, mindset dulu. Apalagi kadang ada yang mengatakan, wah saya takut marketing gitu, saya nggak bisa ngomong, saya marketingnya misalnya kita marketing saya nanti ibaratnya jadi ada kekhawatiran lah yang dia tuh lahir di hati seseorang bahwa wah saya nggak bisa marketing, atau kalau yang kaitannya marketing online saya gaptek misalnya. Ya silahkan sih ya Bapak Ibu memiliki keyakinan bahwa marketing itu sulit, saya tidak bisa, marketing itu saya gaptek, marketing itu bukan bidang saya, bukan bakat saya. Ya silahkan yakini hal itu, tahan itu, pertahankan keyakinan itu sampai 10 tahun. Kira-kira kalau Bapak Ibu meyakini hal tersebut selama 10 tahun, apa hal yang Bapak Ibu dapat gitu? Alih-alih misalnya kita meyakini bahwa wah marketing saya mungkin saat ini belum bisa, tapi saya yakin kalau saya belajar, saya sungguh-sungguh mau mencoba, saya mau praktek, insya Allah saya bisa marketing. Jadi kalau yang pertama tadi saya gaptek, saya nggak bisa marketing, saya takut ngomong, saya marketing, saya pemalu, saya ada segala macam alasan, semua alasan itu benar. Tapi apakah kita mendapat banyak manfaat dari mempertahankan alasan itu dalam diri kita? Tentunya ya tidak lah gitu kan. Karena marketing ini justru insya Allah akan menjadi sarana-sarana kebaikan bagi layanan usaha, bisnis, produk yang Bapak Ibu sekarang jalani, yang sekarang lakukan. Nah itu marketing. Nah sekarang mungkin agak sedikit tentang masalah marketing ya. Marketing itu apa sih sebenarnya? Perbedaannya marketing sama sales apa gitu kan? Kan bedanya ada bidang marketing, ada bidang sales ya kan? Kalau kita ngomong bahasa enaknya gitu. Apa sih beda di antara kedua ini gitu? Apakah sales itu marketing, apa marketing itu sales? Nah, kalau secara teorinya, marketing adalah bagaimana proses menciptakan demand. Seseorang yang tadinya tidak membutuhkan sebuah produk, jadi merasa butuh, merasa harus beli, kudu tuku ibaratnya. Sedangkan kalau sales adalah tugasnya orang yang sudah tertarik, sudah pengen beli ini di closing supaya terjadi perpindahan uang dari kantong calon customer menuju perusahaan atau unit usaha yang kita punya. Itu tugasnya sales. Bahkan sales ini juga unit usaha, termasuk dia upaya untuk sales adalah bagaimana customer ini tidak beli cuma satu, bisa belinya dua.
Seperti kalau kita ke minimarket, kita belanja apa? Pulsanya, Pak. Nah, ini jadi ada fungsi salesnya. Nah, ini loh Pak, mumpung lagi murah, kalau tebus bayar, nah, misalnya gitu, kalau kita ke minimarket, ya itu sales. Atau dengan belanja lebih sering. Jadi apa? Sales itu tugasnya membuat orang yang cuma belanja sekali jadi belanja lebih sering. Dengan cara apa? Bapak kalau beli nanti dapat poin misalnya. Nah, ini di marketplace sekarang kan juga ada poin-poin ya. Kalau kita belanja dapat poin dan sebagainya. Itu upaya apa? Supaya beli lebih sering. Nah, ini adalah ilmu sales. Nah, hari ini kita akan bicara masalah marketing ya, teman-teman. Marketing ini spesifik marketing secara umum lah. Kalau dari kacamata saya secara pribadi, secara praktisi. Saya mulai usaha sekitar tahun 2000. Saya kuliah 2004, 2006-an lah, berarti 2006 ya, sebagai salah satu upaya saya waktu itu supaya mencari tambahan untuk jajan ibaratnya. Ya, dari mahasiswa kan ya juga pengen jajan, pengen jalan-jalan gitu kan, pengen eksis lah gitu kan. Nah, dengan cara apa ya, saya mau mulai usaha. Pada waktu itu saya mau usaha dengan jualan herbal, saya belajar keterampilan bekam, akupresur, pijat, dan terapi-terapi tradisional yang lain. Jadi, saya menawarkan jasa layanan kesehatan bentuknya terapi. Oke, kembali ke topik masalah marketing. Nah, lalu marketing ini bagaimana caranya? Bagaimana memulai marketing? Nah, supaya kita bisa memulai marketing, sebenarnya kita harus mengenal apa yang kita jual. Nilai lebihnya tuh apa gitu. Ini kalau kita dari kacamata produk. Nanti bisa dari kacamata produk, dari kacamata market ya. Dari market atau dari produk. Yang bagus yang mana? Ya paling bagus kalau menurut saya pribadi, marketnya sudah ada, tinggal kita kasih produk gitu. Daripada kita buat produk, kadang produk ini belum tentu fit dengan market gitu. Ini membahasakannya kadang butuh waktu yang saya beberapa kali pengalaman sih, alhamdulillah juga berhasil, tapi ada juga yang gagal. Nah, kita mulai dari produk saja. Saya anggap Bapak Ibu sudah ikut pelatihan Pas Al-Kasau atau sudah memiliki produk yang sudah siap dijual. Nah, yang pertama kita adalah menggali nilai tambah dari produk. Bukan fitur ya, tapi nilai tambah. Seseorang ketika mendapat produk yang Bapak Ibu jual itu, apa nilai tambah yang didapat? Contoh, misalnya kalau Bapak Ibu membeli HP iPhone misalnya. Nilai tambahnya apa? Ya dengan Bapak membeli iPhone, Bapak bertambah lebih eksklusif ya. Karena kan tidak semua orang bisa membeli iPhone. Harganya lumayan gitu kan. Atau misalnya kalau kita lihat dari produk pasta gigi ya. Pasta gigi, ada pasta gigi yang punya nilai tambah adalah dengan Bapak Ibu pakai pasta gigi ini, giginya lebih putih. Ada lagi nilai tambah. Bapak Ibu kalau pakai pasta gigi ini, pasta giginya ini mengandung siwak ya, mengandung siwak yang itu adalah tanaman yang ada dalam riwayat Nabi Rasulullah SAW. Ada yang pakai pasta gigi ini untuk menghilangkan Bapak Ibu jadi lebih percaya diri, bekas-bekas rokoknya hilang gitu. Jadi ini adalah bentuk mengkomunikasikan. Jadi alih-alih kita ngomong ini fiturnya ABC, enggak, tapi apa sih yang dirasakan gitu. Jadi seperti tim Pas Al-Kasau mengkomunikasikan tentang ilmu pas gitu. Apa sih yang dirasakan? Merasakan ya kita bisa sehat tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat gitu kan. Bagi Bapak Ibu yang memang senang dengan dunia, dengan kesehatan yang tanpa harus ke medis, dengan adanya promosi seperti itu, Bapak Ibu tertarik gitu. Pengen mencoba, pengen tahu itu apa sih gitu. Dan apalagi nilai lebih dari Pas Al-Kasau, dari fakta yang kita dapatkan sendiri dari Ustadz Haris, ini inspirasi dari Al-Quran, inspirasinya dari As-Sunnah. Itu adalah nilai lebih. Jadi kita mengenal nilai lebih produk kita. Nah, kalau kaitannya dengan kita nanti berpromosi, misalkan kaitannya dengan rumah sehat, nilai lebih yang kita jual adalah terapi pas itu apa ya? Terapi pas yang alhamdulillah diterapi secara alamiah. Insya Allah tanpa membuat rasa sakit gitu kan, tanpa ada efek samping misalnya. Atau terapi pas ini terapi yang sederhana, namun insya Allah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan customer atau orang yang kita punya. Atau sebenarnya kalau kita ngomong marketing sih, cara mengkomunikasikannya ya itu bisa dengan cara hard selling atau dengan soft selling gitu. Hard selling adalah kita ya bahasanya kayak orang-orang yang jualan itu loh, beli sekarang misalnya gitu. Ayo coba terapi ini, terapinya sangat bagus, manfaat untuk Anda, itu hard selling. Nah kalau soft selling, cerita saja. Alhamdulillah hari ini ada bapak-bapak datang, beliaunya punya keluhan ini.
Wah, saya merasa prihatin nih dengan keluhan Bapak ini. Saya tanya, keluhannya sudah sekian tahun. Dan beliau sudah nyoba macam-macam terapi ya, terapi A, terapi B, terapi C, tanpa kita tanda kutip merendahkan terapi itu ya, tapi hanya menyebutkan ya dengan ikhtiar beberapa terapi gitu. Saya misalnya ngomongnya ya, nah di statusnya saya merasa agak minder gitu. Oh, udah penyakitnya udah lama, nama penyakitnya misal mengerikan ya. Namun bismillah, karena kesembuhan dari Allah saya akan coba. Saya berikan beberapa jurus, saya diagnosa dulu, saya berikan beberapa jurus. Alhamdulillah, bapaknya dalam sekali terapi sudah ada perubahan. Lalu bapaknya saya berikan jurus lagi, sampai alhamdulillah bapaknya tadi sembuh. Jadi proses kita menceritakan Bapak Ibu menterapi itu adalah bagian dari marketing juga. Sifatnya soft selling. Nanti kan kalau Bapak Ibu menceritakannya ya, tapi ini butuh latihan ya. Sekali di awal tadi, kita harus latihan ya. Tidak mengatakan saya gaptek, saya nggak bisa nulis. Forget it, lupakan itu. Semuanya insya Allah bisa. Kalau kita mau mencoba, mau berlatih. Baik. Setelah tadi ya, cerita nanti kan ada yang komentar. Wah, itu terapi apa? Bagaimana caranya? Nah, begitu kan. Kalau saya mencoba, kontaknya kemana? Nah, itu komentar yang muncul. Seperti halnya kalau kita lihat di video-videonya Pas Al-Kasau, kan kita hanya menampilkan testimoni-testimoni. Tapi yang komentar di bawah, saya mau dong terapi di mana, caranya bagaimana? Nah, itu kan begitu munculnya. Karena fitrahnya seseorang itu kepo gitu. Orang itu punya fitrah kepo, bahwasanya ini apa sih? Saya nggak boleh ketinggalan, saya harus tahu, saya harus melihat gitu kan. Nah, itu soft selling. Ya, alih-alih ayo terapi tempat saya, itu hard selling misalnya. Nah, tidak selalu begitu. Tapi bagus mana hard selling sama soft selling? Ya dua-duanya dipakai gitu. Dua-duanya dipakai secara luas menyesuaikan dengan target market. Nah, sekarang kita bicara target market. Karena marketing ini dijelaskan oleh para ahli ya, bahwasanya kita tidak mungkin bisa menjual produk ke semua orang. Ya. Katakanlah air minum saja ya. Air minum saja yang dikatakan semua orang butuh minum. Tapi kalau kita ngomong air minum merek dalam kemasan, itu pemilihannya beda-beda. Dan air minum itu bermerek itu sudah dibuat sesuai dengan target marketnya. Contoh seperti apa? Ada air minum yang mengkampanyekan ada manis-manisnya, gitu kan. Itu kan bahasa iklannya beda. Atau air minum yang mengatakan air minum itu jernih. Ada air minum yang mengatakan itu adalah seperti isinya air kelapa. Ada air minum yang mengatakan mengandung ion-ion. Ada air minum mengatakan untuk oksigen. Ada air minum yang bentuknya itu cewek banget, sehingga cewek kalau beli itu kayak itu gue banget gitu. Dan berbagai macam. Bahkan air minum saja itu ada target marketnya. Tidak ada satu air minum yang dipakai untuk semua orang, pasti enggak. Bahkan dari kelompok umur, kelompok pendapatan, keyakinan ilmu pengetahuan dari yang marketnya punya itu akan memiliki preferensi pemilihan masing-masing dari air minum. Nah, sekarang kalau kita ngomong Pas gimana? Pas itu marketnya untuk siapa sih? Pas itu marketnya adalah untuk seperti Bapak Ibu. Ya, kembali ke diri masing-masing aja. Mengapa sih dulu tertarik dengan Pas Al-Kasau? Mengapa sih ada orang yang merekomendasikan berobat ke tempat Bapak Ibu? Kelompok umurnya seperti apa, orangnya seperti apa, keluhannya seperti apa, pemikirannya seperti apa, digali dari situ. Apalagi yang sudah punya banyak pasien. Oh, Masya Allah. Tinggal dirangkum, dibaca polanya, yaitu target marketnya Bapak Ibu. Tanpa harus baca buku yang tebal-tebal masalah marketing, tinggal kembali ke daftar yang sudah berobat ke Bapak Ibu, yaitu target market. Sudah matang itu. Ya, misalnya, oh orang rata-rata yang datang ke tempat Ibu sudah berkeluarga. Oh ya, berarti target marketnya orang sudah berkeluarga. Kelompok ekonominya seperti apa, itu sudah tergambar. Maka apakah misalnya Bapak Ibu nantinya bikin brosur disebar ke anak sekolah? Tentu salah target marketingnya sia-sia gitu kan. Nah, atau yang lainnya. Lah Pak, saya belum ada pasien. Kalau belum ada pasien, tugasnya adalah riset. Nah, riset dengan mengamati pastrooper yang lainnya yang sudah banyak berhasil, yang banyak pasien, karakternya seperti apa. Ini bukan mengambil customernya pastrooper lain, tapi mempelajari karakter yang datang ke sana itu seperti apa sih gitu.
Nah, dari situ kemudian mengamati teman-teman yang pastor yang berhasil. Kalau nyetatus bahasanya seperti apa. Ya, kita tidak mengcopy paste ya, tapi mengambil pelajaran ya. Oh, bahasanya bercerita. Oh, sering bercerita. Orangnya tuh sering cerita. Oh, orangnya sering menampilkan video testimoni gitu kan. Oh, testimoni yang before sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti apa. Oh, orangnya sering nge-share postingan-postingan dari fansnya pas Al-Kasau gitu. Oh, orangnya sering mempublis masalah berita-berita terbaru dari pas Al-Kasau, bahkan pelatihan gitu. Karena kadang begini Bapak Ibu, misalnya di sosial media ya, misalnya kita mau terapi pas ke Ibu A misalnya. Nah, kita baca sosial medianya, loh, sosial medianya kok nggak bau-bau pas sama sekali gitu. Itu bisa-bisa customer tuh ragu loh mau berobat. Maka kalau kita mau dianggap sebagai orang yang bisa ngepas, ya paling tidak statusnya ya memang status-status yang sifatnya dari pas gitu. Jadi jangan sampai misalnya Bapak Ibu ingin dikenal sebagai ahli pas, statusnya di situ masalah, misalnya masalah apa ya, jualan-jualan yang lain, jualan daster dan sebagainya. ya saya tidak mengatakan tidak boleh jualan daster, tapi hendaklah Bapak Ibu juga mengelola Facebooknya, Twitternya, Instagramnya, akun-akunnya itu ya sesuai dengan profesi atau jenis layanan usaha yang pengen Bapak Ibu tekuni gitu. Harus sinkron. Kalau Bapak Ibu menyimak status Facebook saya lah misalnya, status Facebook saya tidak akan memposting ibaratnya, mohon maaf ya, yang sifatnya postingan-postingan video-video tidak senonoh gitu, ya tidak akan saya posting. Atau postingan yang mengandung perdebatan politik atau yang sifatnya sara dan sebagainya, saya tidak mau. Karena apa? Ya karena saya ingin orang-orang yang mengikuti timeline Facebook saya teredukasi dengan hal sifatnya islami, yang akhlaknya baik, yang sifatnya pengetahuan tentang masalah kesehatan alamiah, atau tentang misalnya saya juga di ilmu digital marketing gitu. Jadi saya tidak asal posting, tidak asal nge-share gitu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk sisi awalan karena sudah cukup panjang ya saya bicara berkaitan dengan marketing. Saya berikan tugas kepada Bapak Ibu yang punya sosial media Facebook ya. Coba tulis pengalaman. Nah, kalau khawatir nanti kalau di Facebook lupa-lupa, tulis di note-nya dulu. Note-nya itu kan kalau di Android kan ada note ya, ada catatan lah. Tulis di situ dulu. Bagaimana sih dulu kisahnya bertemu dengan pas misalnya. Kisah ketemu dengan pas gitu. Nanti tag saya di Facebook Andreas Arisanto ya, Andreas Arisanto. Fotonya yang foto wajah saya jeplem pipinya ya, karena saya punya beberapa akun dulu ya. Zaman aktif di internet marketing dengan cara manual ya, cari yang wajah pipinya jeplem ya, punya saya itu. Atau tag juga pas Al-Kasau. Nanti kita akan coba review cerita-cerita Bapak Ibu soft selling lah, itu sebagian dari soft selling seperti apa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Ayo yang belum subscribe dulu. Dan yang belum nge-like video ini tolong di-like. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar marketing untuk asik, menarik, dan insya Allah peluang pahalanya besar. Setuju?